Shalom Jemaat Tuhan yang terkasih, merupakan anugerah Tuhan kalau saat ini kita telah berada di bulan Agustus. Saya percaya bahwa kasih dan perkenanan Tuhan selalu ada bagi hidup kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Di ibadah hari ini, kita akan melaksanakan perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dapat menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Apabila saudara memiliki permohonan doa dan rindu untuk didoakan, serta membutuhkan pelayanan konseling, baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, kedukaan dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim pastoral dan tim dokter gereja kita siap melayani saudara. Memberi persembahan merupakan bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dapat menabur bagi pekerjaan Tuhan dengan melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Gereja kita juga menyediakan komunitas bagi generasi muda, yaitu Kids, Teens, Youth, dan Profesional. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat untuk mendapatkan info terkini mengenai kegiatan dan program gereja kita. Sesaat lagi ibadah akan dimulai, mari siapkan hati kita untuk menerima jemahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya dari rumah-rumah saudara hari ini ada sukacita yang melimpah dari Tuhan. Amin. Biar sama-sama dengan segenap hati, segenap jiwa kita mengangkat puji-pujian untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Dia Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang mulia. Haleluya. Mari sebelum itu kita sama-sama tunduk kepala dan kita sama-sama berdoa. Diberkati ibadah kami hari ini Tuhan, diberkati setiap umat-Mu yang beribadah dari rumah-rumah mereka. Biar lawatan Tuhan, biar kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan terus melimpah dalam kehidupan mereka. Hari ini ada puji-pujian yang menyenangkan hati-Mu yang kami mau angkat di hadapan-Mu. Dan hadirat-Mu turunlah untuk setiap umat-umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Haleluya, mari saya jemput kita semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan saudara. Kita puji Tuhan kita sebab Dia Allah yang besar, Tuhan yang hidup. Dia Raja Maha Besar, haleluya. Mari bertepuk tangan buat Tuhan. Nyanyikan, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Amin. Dia Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Katakan, dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari nyanyikan sekali lagi bersama-sama. Katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah Dia. Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia yang menciptakan dunia ini. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datang. Amin. Mari bersyukur padanya. Katakan, dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, nyanyikan pujian bagi Dia. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja
Tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan, saudara. Nyanyikan sama-sama. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat, amin. Katakan Dia Tuhan yang besar, Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasamu yang dahsyat menghancurkan musuh-musuh kami, Tuhan. Haleluya. Mari katakan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, amin. Dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Kami mau ceritakan perbuatan-Mu yang ajaib, Tuhan. Mari sekali lagi sama-sama nyanyikan, saudara. Haleluya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, amin. Dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sama-sama nyanyikan. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Nyanyikan. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Nyanyikan, saudara. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat. Haleluya. Kau lebih dahsyat dari segala-galanya, Tuhan. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari jemaat Tuhan nyanyikan. Sebab Tuhan maha besar, amin, dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Dia maha besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi sama-sama. Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Haleluya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, katakan. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya. Kau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, saudara. Terima kasih Tuhan. Sungguh kita bersyukur, kita bangga punya Bapa yang begitu baik, Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Saya mengajak setiap saudara, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan bersama-sama. Bawa penyembahan kita, bawa pujian kita, ucapan syukur dari hati kita untuk Tuhan Yesus, untuk Bapa yang baik, untuk Tuhan yang besar. Sebab jika hanya pujian dan sembah yang bisa kita berikan, maka mari memberikan yang terbaik dari hatimu untuk Tuhan. Allah yang ajaib, Allah yang mulia, Allah yang berkuasa.
pujian yang indah, nada-nada yang indah dari hati kita untuk Tuhan Yesus. Kau dahsyat Tuhan, Kau besar Tuhan, bagimu segala pujian, bagimu segala hormat. Jumpai setiap umat-Mu dari rumah-rumah mereka Tuhan. Jumpai setiap hati yang datang di hadapan-Mu. Rabaya rabaya shikara. Syahana rabaya 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 rabo. Pujian, segala hormat, pengagungan untuk Engkau Tuhan Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, amin, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bagimu segala pujian kami Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Mari nyanyikan bersama-sama saudara. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, Dia besar melebihi segala-galanya saudara. Tiada seperti Engkau, katakan tiada yang seperti-Mu, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, amin, amin. Tiada seperti Engkau, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Mari nyanyikan saudara, haleluya, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada yang seperti-Mu, amin, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada yang seperti-Mu. Mari angkat sama-sama saudara, katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, amin.
ditinggikan ya Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan, juga untuk seluruh saudara yang mengikuti ibadah hari ini. Mari kita lebih lagi memuji menyembah Tuhan. Kita nyanyikan pujian, Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia,
Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sembah Dia. Hodiala basyahandala bakuriala bashi, bakuriala bashindala dadala bakuriala bashana. Haleluya, haleluya. Yahandala bakuriala bashindala bakuriala bashana. Engkau layak disembah Tuhan, Engkau layak ditinggikan. Kami puji muliakan nama-Mu Yesus. Haleluya. Makuriala bashi, makuriala bashandala bakuri. Yahandala dada bashi, hindala bakuriala bashandala bakuriala bashandala. Makuriala basi, makuriala basi. Haleluya, haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya, haleluya. Engkau menyediakan apa yang menjadi keperluan kami, Tuhan. Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang mulia. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu, sehingga kami ada di bulan yang ke-8 di tahun 2023. Semua karena kasih anugerah daripada Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Berkati semua umat Tuhan, berkati hamba-Mu dan semua kami. Biar kami menerima firman, tuntunan firman, rema, untuk kami memasuki bulan yang ke-8. Kami percaya kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah untuk setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara, hari ini saya rindu untuk kita belajar satu tema firman Tuhan, mengenal Tuhan melalui arti namanya. Mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-3 saudara. Marilah kita mengenal
dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Dikatakan, saudara, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Lewat ayat firman Tuhan ini, kita sedang diajak untuk belajar mengenal Tuhan. Mazmur pasal 91 ayat yang ke-14 dalam terjemahan Alkitab yang terbuka, saudara, dikatakan, sebab Dia mengasihi aku, maka aku akan membebaskannya. Aku akan melindunginya karena Dia mengenal namaku. Saudara, pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan melalui arti namanya. Dalam kitab Hosea pasal 6 ayat yang ketiga tadi dikatakan, kita harus sungguh-sungguh mengenal Tuhan, maka Ia akan muncul seperti fajar dan datang seperti hujan di akhir musim. Maksudnya apa, saudara? Ketika kita sungguh-sungguh mencari pengenalan akan Tuhan, maka Tuhan akan datang dan membuat kita mengenal lebih lagi. Oleh karena itu, dalam kehidupan iman Kristen kita, saudara, mengenal Tuhan melalui arti nama itu penting sekali. Sebab nama Tuhan mempunyai arti dan makna yang penting, saudara. Mengenal nama Tuhan artinya membawa kita dapat mengalami karakter Tuhan. Dan jika kita membaca dalam Alkitab, maka kita dapat mengetahui setiap kali Tuhan menyatakan namanya, maka mereka akan mengalami Tuhan sesuai dengan karakter namanya itu. Terlebih soal di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 13 dikatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kata selamat, saudara, dalam bahasa aslinya juga dapat berarti dibebaskan dari mara bahaya, disembuhkan dari penyakit. Jadi betapa pentingnya, saudara, kita mengetahui, saudara, arti namanya, sehingga kita dapat berseru dan memanggil namanya dengan penuh iman. Hari ini, saudara, kita akan belajar 3 arti nama Tuhan. Yang pertama, saudara, nama Tuhan yang pertama adalah, Dia adalah El Shaddai. Kalau kita membaca dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat yang pertama, ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Saudara, hari ini kita akan belajar yang pertama adalah El Shaddai. Dalam Alkitab bahasa Indonesia, saudara, menggunakan Allah yang maha kuasa untuk menerjemahkan kata El Shaddai. Pada waktu itu Tuhan mendatangi Abraham yang sudah berumur 99 tahun. Lalu Tuhan menyatakan namanya sebagai Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Kenapa Tuhan menyatakan diri sebagai Allah El Shaddai, saudara? Karena pada waktu itu Abraham sudah berumur 99 tahun, serta Sarah istrinya mandul. Dan secara umur sudah tidak mungkin untuk mempunyai anak. Padahal kita tahu bahwa Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa keturunan Abraham akan banyak seperti bintang di langit. Itu kita bisa membaca dalam kitab Kejadian 15. Dalam konteks inilah, saudara, Tuhan menyatakan diri sebagai Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup untuk melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan kita tahu bahwa benar apa yang Tuhan janjikan untuk Abraham di masa tua Abraham, walaupun mereka sudah lanjut umur, Abraham dan istrinya akhirnya lahirlah Ishak, anak perjanjian seperti yang dijanjikan oleh Allah, saudara. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Dia, Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Kata El Shaddai sendiri memiliki 3 arti dalam bahasa aslinya, saudara.
Yang pertama saudara, menunjukkan Allah yang paling unggul atau superior dari segala yang ada. Dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 15 dalam terjemahan Alkitab yang terbuka mengatakan pada saat yang ditentukannya ia akan memperlihatkan dirinya sebagai satu-satunya penguasa, raja atas segala raja dan Tuhan atas segala Tuhan. Jadi arti yang pertama, Allah yang paling unggul, superior dari segala kuasa yang ada. Saudara. Yang kedua, saudara, arti daripada El Shaddai adalah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak dan rencananya. Dalam saudara terjemahan Septuaginta, Allah yang Maha Kuasa diterjemahkan dengan kata Pantokrator atau Almighty God, yang berarti segala sesuatu ada di tangan Allah, di dalam kendali Allah, di dalam kuasa Allah. Ayub pasal 42 ayat yang kedua berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini yang kedua, bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak dan rencananya. Itulah Allah El Shaddai kita. Yang ketiga, saudara, arti El Shaddai adalah Tuhan yang sanggup mencurahkan atau melimpahkan serta melipat gandakan. Shaddai seringkali digambarkan seperti seorang ibu yang menyusui anaknya. Saudara. Bukankah ini suatu kombinasi yang indah, Allah yang Maha Kuasa, tetapi juga Allah yang mencukupi segala kebutuhan kita. Dia yang melimpahkan, melipat gandakan. Seperti apa yang Filipi 4 ayat 19 berkata, Allah yang akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ini tiga arti dari kata El Shaddai, saudara. Jika hari ini saudara kita diperhadapkan dengan perkara-perkara yang sulit, mungkin kita sedang menghadapi sakit penyakit, mungkin ada bisnis yang sedang terpuruk, ataupun ada masalah dalam keluarga kita, ataupun dalam kehidupan kita secara umum, maka saya ingin katakan ada Allah El Shaddai, Allah yang sanggup, Allah yang mampu, Allah yang Maha Kuasa. Percaya dan jangan izinkan kekhawatiran untuk menguasai kehidupan kita. Datang kepada Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa itu. Tidak ada satu kuasa pun yang sanggup menghalangi rencana Tuhan terjadi atas setiap kehidupan saya dan saudara. Ia sanggup untuk melimpahkan segala berkat dan kasih karunia atas setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara. Itulah Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kita sembah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Yang kedua, saudara, kita belajar nama Allah yang kedua adalah Jehovah Jireh. Kalau kita membaca dalam kitab Kejadian pasal ke-22 ayat yang ke-14 dikatakan, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saudara, ini nama yang kedua yang kita pelajari dari nama Tuhan. Dia adalah Jehovah Jireh. Kata Tuhan menyediakan dalam Kejadian 22 ayat yang ke-14 diterjemahkan dalam bahasa aslinya, yaitu Jehovah Jireh. Nama Jehovah Jireh ini adalah nama yang Abraham berikan kepada Tuhan karena pengalaman yang ia alami bersama Tuhan di Gunung Moria. Setelah mengalami El Shaddai di dalam hidupnya, Abraham melihat penggenapan janji Tuhan. Lahirlah Ishak sebagai anak perjanjian, dan setelah Ishak anak perjanjian itu dilahirkan, sebagaimana anak-anak yang lain tumbuh. Namun datanglah firman Tuhan kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Apa respon daripada Abraham? Abraham taat untuk melakukan perintah Tuhan. Tidak ada keraguan di hati Abraham, karena
ia sudah mengalami Tuhan sebagai El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara, El Shaddai yang sudah dialami oleh Abraham, yang sanggup menggenapi semua rencananya. Kemudian Ishak, saudara, sebagai anak perjanjian, Abraham belajar untuk mempersembahkan itu kepada Tuhan. Abraham percaya bahwa pasti Tuhan akan menyediakan korban pengganti untuk Ishak, saudara. Oleh sebab itu, ketika Ishak bertanya kepada Abraham, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Abraham menjawab, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Kita bisa membaca itu dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 7 dan 8. Apa yang Abraham imani akhirnya terjadi, saudara. Dia ucapkan perkataan iman kepada anaknya bahwa Allah lah yang akan menyediakan, Tuhanlah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Dan benar, saudara, Alkitab berkata, maka Tuhan kemudian menunjukkan kepada Abraham korban pengganti untuk Ishak berupa domba jantan. Dan Abraham kemudian mengambil domba jantan itu untuk mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya Ishak. Disitulah Abraham mengalami Tuhan sebagai Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan yang kita perlukan. Bahkan saudara, Alkitab katakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan, saudara. Perhatikan saudara, kata sampai sekarang Tuhan akan menyediakan. Berarti saudara, ini juga berlaku untuk setiap kehidupan kita. Dia Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala yang kita perlukan, saudara. Pertanyaannya, apa yang Tuhan sediakan bagi kita? Yang pertama, saudara, Dia menyediakan solusi atau jalan keluar atas setiap masalah kita. Seperti Tuhan memberikan jalan keluar untuk korban pengganti Ishak. Di dalam firman Tuhan, dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicoba, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Perhatikan saudara, kata, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi saudara, apa yang Tuhan sediakan untuk kita? Dia menyediakan jalan keluar, solusi untuk setiap masalah yang harus kita hadapi. Yang kedua saudara, Dia menyediakan segala kebutuhan kita. Kata jireh dalam bahasa Ibrani adalah menyediakan. Selain itu juga dapat diartikan saudara, memahami atau mengalami. Jadi Tuhan kita adalah Allah yang menyediakan. Dia adalah Allah yang memahami, Tuhan yang memahami segala kebutuhan kita. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan saya dan saudara. Oleh karena itu, Ia akan menyediakan tepat apa yang menjadi segala kebutuhan kita, tepat pada waktunya. Seperti firman Tuhan berkata dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-30. Jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Tuhan ingatkan kita bahwa Allah yang mendandani rumput di ladang, Dia juga yang akan mendandani kita, orang-orang yang percaya Tuhan. Oleh sebab itu jangan meragukan saudara, kemampuan Tuhan untuk menyediakan, untuk memelihara kehidupan kita, saudara. Yang ketiga, domba jantan yang Tuhan sediakan sebagai pengganti Ishak adalah lambang daripada pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib.
untuk menebus dosa kita, dosa saya, dosa saudara. Dan dalam Yesus ada pengampunan dosa, saudara. Di dalam Dia ada keselamatan. Seperti yang dicatat di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Setelah di dalam Yesus, Dialah Jehovah Jireh kita. Dia menyediakan jalan keluar. Dia juga memahami apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita. Dia adalah Tuhan yang menyelamatkan hidup kita. Dia yang mati di atas kayu salib sebagai korban yang terbaik untuk menebus dosa umat manusia, dosa saya dan dosa saudara. Sehingga di dalam Dia, kalau kita percaya kepada Kristus, kita diselamatkan dan kita memperoleh keselamatan. Puji nama Tuhan. Nama Tuhan yang ketiga yang kita pelajari hari ini adalah Jehovah Shalom, saudara. Mari kita membaca dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-24. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Ebiezer. So, nama Tuhan yang ketiga yang kita pelajari hari ini adalah Jehovah Shalom. Kata Jehovah Shalom muncul pertama kali, saudara, dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-24. Ketika itu Tuhan memanggil Gideon untuk dipakai menjadi alatnya untuk membebaskan Israel dari penindasan bangsa Midian, saudara. Dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, Hakim-Hakim 6 ayat 24 ini dikatakan, saudara, Tuhan itu keselamatan diterjemahkan sebagai Tuhan sumber sejahtera. Nama Jehovah Shalom dinyatakan ketika bangsa Israel sedang mengalami kemiskinan yang hebat. Karena mereka meninggalkan Tuhan. Mereka hidup jauh daripada Tuhan. Akhirnya Tuhan izinkan mereka dijajah oleh Midian selama 7 tahun. Tidak ada kedamaian. Tidak ada kesejahteraan lagi atas Israel. Akhirnya membuat mereka berseru kepada Tuhan, saudara. Puji Tuhan. Tuhan mendengar seruan umatnya yang mau datang dan bertobat kepadanya. Itu sebabnya kemudian Tuhan mendatangi Gideon, saudara. Tuhan memanggil Gideon untuk menjadi penyelamat bagi Israel. Melalui Gideon Tuhan ingin saudara melepaskan bangsa itu dari penindasan dan penjajahan Midian, saudara. Tuhan memberikan jaminan bahwa Dia akan menyertai Gideon. Tuhan berfirman kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Ini kata Tuhan kepada Gideon dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-23, saudara. Karena perkataan itu, hati Gideon dipenuhi dengan keyakinan dan keberanian. Dia mengalami kedamaian dalam arti yang sebenarnya. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamai Tuhan itu keselamatan. Tuhan itu Shalom. Dan mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, di kota orang Ebiezer. Kita tahu, saudara, bagaimana Tuhan memakai Gideon. Israel mengalami kemenangan yang luar biasa atas bangsa Midian. Seperti yang Tuhan janjikan kepada mereka. Bahkan kemudian Israel mengalami keamanan, ketentraman dan juga damai sejahtera, shalom selama 40 tahun. Puji Tuhan, saudara. Dia adalah Jehovah Shalom kita. Ketika Tuhan mendatangi Gideon, maka terjadilah shalom atas Gideon, saudara. Dan apa yang Tuhan janjikan untuk Gideon terjadi. Israel mengalami shalom, mengalami ketentraman, saudara. Demikian juga kalau Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kita, saya percaya, saudara,
kita juga akan bisa mengalami shalom itu. Damai sejahtera Tuhan akan turun dalam kehidupan kita. Shalom berarti saudara keutuhan, keharmonisan, kelengkapan saudara, kemakmuran, kesejahteraan, dan ketenangan, serta damai sejahtera. Dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-27, Yesus mengatakan, saudara, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, dari ayat ini saudara, kita tahu bahwa Tuhan memberikan shalom atas setiap kehidupan saya dan saudara sebagai umat yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kita sebagai murid-muridnya, kita diberikan juga shalom. Shalom atau damai sejahtera yang Tuhan sediakan seperti apa saudara? Dikatakan saudara, yang pertama, damai sejahtera yang berasal dari dalam, bukan tergantung pada situasi atau kondisi dunia ini. Inilah damai yang Tuhan berikan kepada kita. Damai sejahtera yang menetap dalam hati kita. Walaupun saudara, dunia sedang mengalami berbagai goncangan, tetapi hati kita bisa tetap memiliki damai sejahtera. Hati kita tetap bisa mengucap syukur, tetap bisa memuji, menyembah Tuhan. Saudara. Filipi pasal 4 ayat yang ke-7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, damai sejahtera Allah akan memelihara hati kita, pikiran kita dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Mungkin situasi di sekitar kita sedang mengalami banyak hal yang menakutkan, mengkhawatirkan. Tetapi ketika kita memiliki Kristus, maka kita akan mengalami damai sejahtera daripada Allah yang melampaui segala akal pikiran kita itu. Yang kedua saudara, damai seperti apa yang Tuhan berikan kepada kita? Yaitu damai sejahtera yang membuat kita menjadi orang-orang yang membawa pendamaian. Dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 21 dikatakan, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Saudara, Tuhan ingin damai sejahtera yang Dia berikan dapat kita bagikan kepada orang lain. Kita bisa menjadi berkat bagi orang lain dengan bermurah hati, suka berbuat baik, membangun relasi yang baik dengan orang lain, di mana kita berdamai dengan semua orang, tidak ada permusuhan, tidak ada konflik, tidak ada kebencian. Kita belajar untuk tidak menyimpan kemarahan. Kita belajar untuk sungguh-sungguh memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan dalam hubungan satu dengan yang lain. Kita tidak menjelek-jelekan orang, kita tidak mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Kita tidak melakukan hal yang jahat kepada orang lain. Tapi kita belajar untuk membawa damai, sejahtera yang Tuhan sudah berikan kepada kita di tengah-tengah lingkungan kita. Baik dalam keluarga kita ataupun di lingkungan masyarakat kita. Hari ini kita sudah belajar 3 arti nama daripada Tuhan. Yang pertama adalah Dia adalah El Shaddai. Yang kedua Jehovah Jireh. Dan yang ketiga adalah Jehovah Shalom. Filipi pasal yang kedua ayat 9 sampai 11 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Dia adalah El Shaddai kita, saudara. Dia adalah Jehovah Jireh kita.
Dia adalah Jehovah Shalom kita. Oleh sebab itu, apapun keadaan saudara hari ini, mari datang kepada Tuhan. Panggil nama Tuhan, berseru kepada Dia. Dan kita akan memperoleh keselamatan. Seperti apa yang dikatakan dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Mari panggil nama Yesus. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia Tuhan yang menyediakan setiap kebutuhan kita. Dia juga Tuhan, sumber damai sejahtera yang akan memberikan sejahtera yang melampaui segala akal pikiran itu untuk memberi hati kita. Terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang begitu limpah atas setiap kehidupan kita. Kita harus nantiasa bersyukur kepada Tuhan. Dalam setiap keadaan, mari kita banyak memuji menyembah Tuhan. Sebab kita kenal namanya. Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Dia Tuhan yang menyediakan keperluan kita, kebutuhan kita. Dan Dia Tuhan sumber sejahtera kita. Mari saya ajak kita berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah Yesus, sembah Dia. Dia Allah El Shaddai kita, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sanggup untuk menggenapi setiap rencananya. Tidak ada satupun rencana Dia yang gagal. Dia akan melimpahkan berkat-berkatnya untuk setiap kehidupan kita. Dia Jehovah Jireh kita, yang menyediakan apa yang kita perlukan. Haleluya. Dia menyediakan jalan keluar. Dia memenuhi kebutuhan kita. Dia menyediakan pengampunan atas dosa-dosa kita. Sehingga dalam Kristus kita diselamatkan. Haleluya. Ku sembah Dia, sembah Yesus, sumber damai sejahtera kita. Dia Jehovah Shalom kita. Oh Tuhan, sekali lagi katakan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah. Oh Tuhan, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Oh, mari sembah Dia. Oh, Dia Allah pashehin dalam pakur. Yahan dalam pakur, Dia Allah pashehin dalam pakur, Dia Allah pashandala. Pada bulan Agustus ini kami belajar masuk dengan mengenal Engkau lebih lewat mengetahui arti nama-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang Maha Kuasa. Kau Tuhan yang menyediakan semua keperluan kami. Kau Tuhan sumber damai sejahtera kami Tuhan. Jamah setiap umat Tuhan.
Hamba-Mu berdoa hari ini, biar kami belajar percaya seperti Abraham percaya. Kami belajar melangkah seperti Gideon melangkah, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kuasa mujizat tetap Tuhan kerjakan. Hamba-Mu berdoa Tuhan bagi setiap umat Tuhan yang sedang mengalami kekurangan, Tuhan cukupkan, bahkan Tuhan limpahkan berkat-berkat. Tuhan menyediakan tepat pada waktunya pertolongan Tuhan. Yang membutuhkan pintu-pintu jalan keluar, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, Kau bukakan pintu-pintu mujizat Tuhan. Kihimakuri ala basyahandala bakuri ala. Yang sedang sakit, kami berdoa, hamba-Mu berdoa oleh pilur-pilur Kristus, sakit penyakit disembuhkan. Tidak ada perkara yang mustahil. Kami berseru kepada nama-Mu Yesus, nama di atas segala nama. Yahandala bakuri ala basyahandala bakuri ala basyara. Hubungan-hubungan Tuhan dipulihkan, ada sejahtera, ada damai sejahtera, shalom terjadi. Shalom atas kehidupan kami, shalom atas keluarga kami, shalom atas gereja Tuhan, shalom atas bangsa kami Tuhan, shalom untuk umat perjanjian-Mu Tuhan. Yahandala bakuri ala basyahandala bakuri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan ini. Syukur Tuhan memberkati setiap umat Tuhan dengan berkat yang terbaik. Saatnya juga kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Biar kami dipersekutukan dengan tubuh dan darah-Mu, sehingga kehidupan iman, kasih dan pengharapan kami semakin bertambah-tambah di dalam Engkau Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami satu-satunya. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan roti dan cawan. Kita nyanyikan pujian dengan segenap hati. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan
selamanya. Mari kita angkat roti ke atas. Saudara, setiap kali kita makan dan minum perjamuan kudus, kita dipersekutukan dengan tubuh dan darahnya. Kita diingatkan akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib lewat kematiannya dan juga kebangkitannya. Setiap kita yang percaya kepada Dia memperoleh anugerah pengampunan dosa, kehidupan yang diselamatkan, kehidupan kekal menjadi bagian hidup kita. Sehingga kita memperoleh hidup yang dibaharui. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 dan selanjutnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari, dalam nama Tuhan Yesus, kita makan dengan penuh iman dan percaya. Sebab Engkau yang kudus. Mari kita angkat cawan ke atas. Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang memeteraikan hidup kita, menyucikan kita, dan oleh bilur-bilurnya sakit penyakit kita disembuhkan. Mari, dalam nama Tuhan Yesus, kita minum dengan iman. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi-Mu. Mari katakan, ya Tuhanku, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus,
Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari katakan, puji syukur hanya bagimu. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh beribadah. Kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kami dipersekutukan dengan tubuh dan darah-Mu. Memberkati semua jemaat Tuhan untuk memasuki bulan yang ke-8 dengan berkat yang terbaik daripada Tuhan. Memberikan kasih anugerah yang berlimpah-limpah. Kami percaya Tuhan, kebajikan kemurahan-Mu senantiasa mengikuti kami seumur hidup kami. Memberkati semua jemaat yang sudah memberi, baik untuk persembahan misi pembangunan persepuluhan, ucapan syukur, pelayanan sosial diakonia. Tuhan memberkati mereka dengan berkat yang berlipat kali ganda. Supaya lewat kehidupan kami bisa meluaskan pekerjaan-Mu Tuhan. Pakai setiap kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Membawa damai di tengah-tengah keluarga, komunitas kami. Di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Tuhan. Kami tetap percaya Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Engkau Tuhan yang menyediakan keperluan kami. Dan Engkau Tuhan sumber sejahtera kami. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan penghiburan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kali dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia, diberkati untuk jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.